Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, di sini saya akan kemarin kita sudah belajar ya beberapa materi mengenai keuangan. Ibu masih ingat nggak apa yang sudah kita pelajari bulan lalu mengenai keuangan? Ada? Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Yuk angkat tangannya ibu-ibu. Tek Sam lagi yuk. Tek Sam, apa yang sudah Tek Sam ingat? Tek Sam bilang yang kemarin itu Bu, bulan lalu kita mempelajari mengenai merencanakan uang katanya. Kemudian menabung katanya. Ya, ada yang bisa melengkapi dari paparan Ibu Tek Sam tadi? Ada? Ada? Oh, tidak ada. Baik. Jadi kemarin itu kita sedang mempelajari tentang cara pengelolaan uang. Yang pertama itu perencanaan, kemudian itu menabung, yang ketiga itu pertimbangkan ketika kita ingin meminjam. Oke. Baik, kalau sana saya katakan tepuk kelola uang, masih ingat ya? Masih ingat? Oke, yuk kita buat lagi. Tepuk kelola uang. Rencanakan, menabung, pertimbangkan. Oke. Baik, ibu-ibu sudah ingat ya? Masih ingat tentang itu? Jadi selama ibu-ibu melakukan itu semuanya, ada nggak kendala yang ibu rasakan selama melakukan kegiatan tersebut? Ada? Siapa? Ada ibu-ibu? Oke. Yo, Ibu Gusmala dulu. Apa kendala yang ibu rasakan, ibu lalui selama 1 bulan ini ketika saya mengatakan untuk merencanakan atau mengelola keuangan? Yang paling sulit di mana dari semuanya? Oke, menabung kata Ibu Gusmala. Ya betul. Terkadang ya ada kesulitan, apalagi masalah menabung. Kira-kira ibu-ibu ada nggak pengalaman yang serupa dengan Ibu Gusmala Sari? Ada? Boleh angkat tangannya? Iya. Bagaimana dengan Ibu Nurma? Ya. Coba Ibu berbagilah pengalaman ketika kita sulit menabung, apa yang akan kita lakukan? Oke. Ibu Nurma bilang kalau seandainya memang sulit menabung, misalnya nanti kalau seandainya uang tinggal sisanya 10.000, terus datang lagi anak mengea-ngea ya Bu Nurma, kemudian minta uang dikasih 2.000, tinggal 8.000, datang lagi lah suami kita minta rokok, kasih 3.000, 1 batang 2 batang ya Bu ya, kemudian sisa 5.000, jadi dipaksakan ya gitu ya Bu Nurma? Ya, dipaksakan uang yang 5.000 tadi disisihkan dan dimasukkan ke dalam tabungan ya, walaupun sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, baik Ibu. Jadi sekarang setelah kita mempelajari masalah keuangan, sekarang kita masuk ke materi yang baru. Ini dia. Tada! Baik. Ibu-ibu di sini ada nggak yang mau jadi sukarelawan untuk membacakan poster atau flipchart yang ada di depan ini? Ada yang bisa? Oke, Ibu Kartini. Yang ini Bu. Yang ini ya, yang satu ini bisa baca di sana ibu-ibu. Nampak ya? Oke, Ibu Kartini. Ya. Oke. Oke, terima kasih kepada Ibu Kartini.
Kalau saya bilang Cika nanti langsung ibu bilang Ci, begitu saya bilang Cika. Cikalaka pia pia, cikalaka pia pia. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi ketika nanti saya katakan Cika, ibu pertama ke kiri, kemudian Cika yang kedua belok ke kanan. Oke? Oke? Oke. Cika. Cikalaka pia pia, cikalaka pia pia. Oke, mantap. Jadi setiap ibu-ibu nanti ada yang menjawab, nanti kita kasih Cika ya. Oke, ibu-ibu. Mantap? Mantap kalau gitu. Baik, sama seperti yang dibacakan Ibu Kartini tadi, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Jadi ibu-ibu di sini sudah pada hamil semuanya? Ada yang belum hamil? Oke. Semuanya sudah pada hamil ya? Jadi sudah merasakan semuanya ibu-ibu. Baik, di sini saya bacakan kembali. Memperhatikan asupan makan bagi ibu hamil dan melakukan pemeriksaan kesehatan selama kehamilan merupakan upaya menjaga kesehatan ibu dan anak sehingga anak tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Nah, kira-kira kalau seandainya tadi kan di sini harus asupan makan ya bagi ibu. Kalau seandainya kira-kira asupan makan atau gizi kepada ibu hamil tidak mencukupi, apa resiko atau hal-hal apa yang tidak kita inginkan akan terjadi? Ada yang bisa angkat tangannya ibu-ibu? Ayo. Oke, Ibu Asmarani, kenapa? Apakah yang terjadi kepada ibu dan anak jika asupan makan dan gizinya tidak tercukupi? Oh, ya betul. Ada lagi? Oke. Kita beri Ibu Asmarani Cika. Cikalaka pia pia, cikalaka pia pia. Oke, mantap. Jadi betul apa katanya Ibu Asmarani tadi, bahwasanya jika gizi bagi ibu hamil tidak tercukupi, maka dikhawatirkan nanti yang pertama itu anaknya tidak sehat. Kemudian nanti katanya tadi ya Bu, stunting, betul. Kurang gizi. Jadi hal-hal tersebut yang harus kita hindari. Jadi selama proses kehamilan ataupun ketika dalam kehamilan, jadi ibu-ibu harus memakan makanan yang bergizi dan seimbang agar anak kita tumbuh sehat. Tadi di sini ada ya, tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Oke, baik ibu-ibu. Sudah paham sampai sini? Oke, jadi kita lanjut kemari. Ini tadi ya saya sebutkan tadi, dampak kekurangan gizi bagi anak. Oke, yang pertama itu keluarga. Ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, itu tadi ya, tidak sehat anaknya. Kemudian ada lagi yang bisa baca selanjutnya? Ya, mungkin di sini agak kecil-kecil ya ibu-ibu. Oke, ada yang bisa jawab? Ada nggak yang bisa lihat dari sana? Oke, tidak ada ya. Kalau gitu saya aja yang bacakan. Kemudian untuk bayi akan mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Itu kita bilang tadi ya. Kalau seandainya ibunya kurang gizi, maka anaknya nanti tidak sehat. Betul nih ya? Tadi bilang mudah sakit atau kita bilang juga tidak sehat. Kemudian kemudian dia akan tumbuh dari bayi, tumbuh menjadi anak. Sama anak juga sih maksudnya ibu, maksudnya lebih dewasa atau lebih besar dari bayi. Kemudian gangguan pertumbuhan anak pendek, sama seperti disebutkan Ibu Asmarani tadi, yaitu stunting. Jadi standar tingginya tidak sesuai. Kalau seandainya umur
bayi tersebut umur 3 tahun seharusnya tingginya seperti ini, ternyata dia lebih pendek dari seusianya, dari teman-teman seusianya, kamu itu kan. Kemudian remaja, ketika dia tumbuh menjadi seorang remaja, maka dia akan kesulitan dalam belajar. Karena kan dari awal memang dia sudah tidak sehat kan. Kemudian ketika dia dewasa kelak, maka dia akan mengalami gangguan kesehatan, pendidikan rendah, dan terbatasnya pilihan kerja. Gimana mau ini ya, mau kerja, namanya aja dia ada sakit-sakitan. Kemudian pendidikannya juga rendah kayak gitu kan, karena dia malas belajar. Di sini udah dilihat ya Ibu, dia tuh malas gitu kan, udah mulai ngantuk-ngantuk gitu kan. Nah, jadi itu sebabnya ketika nanti ibu-ibu jika mau hamil lagi, ibu-ibu, bagi yang ibu-ibu yang mau hamil lagi, yang sedang hamil, ataupun keluarga kita, baik itu anak, tetangga, keponakan yang lagi hamil, sebaiknya diingatkan untuk memenuhi gizinya selama kehamilan. Oke, sejauh ini ada yang akan bertanya? Silahkan. Ada? Kalau bertanya nanti kita kasih hadiah. Hadiahnya Cika. Ya sama kayak tadi ya. Hadiah Cika sama dengan Ibu Aswarani tadi, bukan hadiah apa-apa. Ada? Sudah paham sejauh ini Ibu-ibu? Oh, oke. Yuk. Ibu Roni, Ibu yang baru punya anak. Apa pertanyaannya Ibu? Ya. Oke. Jadi kata Ibu Roni, kalau lagi hamil itu Bu, kadang tuh malas makan, nggak enak makan. Kalau saya udah makan tuh langsung bawaannya ingin muntah ya, seperti itu ya Ibu Roni ya. Ada yang memiliki pengalaman yang sama dengan Ibu Roni? Ada? Oke, Ibu Asma, boleh berbagi tadi kita lupa ya, tadi ngasih Cika. Oke, Cika, Cika laka pia pia, Cika laka pia pia. Oke, mantap Ibu Roni. Yuk lanjut Ibu Asma tadi, karena kelupaan Bu Asma. Jadi gimana menurut Ibu Asma? Oke. Ya. Jadi Bu Asma bilang kalau seandainya mengalami hal yang seperti itu, sebaiknya makan sedikit demi sedikit ya Bu. Ketika kalau biasanya kita makan, orang normalnya itu, orang normal ya seperti kita ini ya sehat semuanya, makan 3 kali sehari gitu kan. Jadi kalau kondisinya yang seperti itu disebutkan oleh Ibu Roni tadi, makan sedikit demi sedikit tapi rutin ya Ibu. Ya. Kemudian diselingi juga dengan buah, seperti itu ya Ibu Asma. Oke, jangan lupa minum air putih. Oke, baik. Sejauh ini ibu-ibu ada yang bisa mengasih kesimpulan nggak? Oke, yuk. Saya pilih dah orangnya ya. Ibu Isma. Ya. Kata Ibu, yuk kita kasih tahu Cika dulu. Lupa lagi, hampir kelupaan saya. Cika. Cika laka pia pia, Cika laka pia pia. Oke, mantap. Jadi Ibu Isma bilang bahwasanya gizi dalam masa kehamilan sangat penting karena dapat memberikan kesehatan bagi calon bayi. Oke, mantap. Ada lagi yang mau dipertanyakan lagi Ibu-ibu? Oke. Jadi mungkin pertemuan kita hari ini hanya sampai sekarang. Jika ada yang dipertanyakan dipersilahkan, dan jika tidak ada, kita akan bertemu lagi di bulan depan dengan saya tentunya pendamping ibu-ibu.
Jadi ada lagi materi-materi yang menarik yang akan kita kupas habis kayak bawang dikupas ya ibu. Oke, baik untuk kita semua tepuk tangan yang meriah. Oke, mungkin sekedar demikian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.